Bisa saudara dengar suara saya dengan baik? Puji Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari firman Tuhan bagaimana supaya kita memiliki keluarga yang kuat, keluarga bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Yang rindu hal ini katakan amin. Keluarga yang kuat, keluarga bahagia, keluarga berkati Tuhan, pastilah kerinduan kita semua. Pastilah dambaan semua orang. Yang dimana seluruh anggota keluarga itu saling mengasihi, saling menghargai, bertanggung jawab satu sama lain, bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan egoisan kita masing-masing. Mari kita buka dulu dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama saja 6 ayat ini. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Nyanyian ciara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripahanmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Haleluya. Mazmur 128 ini, haleluya. Hilang ya? Mana Mi Bang Samuel tadi? Haleluya. Haleluya. Mazmur 128 ini adalah gambaran daripada keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati, keluarga yang kuat. Masih bisa dengar dengan baik? Dan Tuhan rindu semua keluarga kita diberkati seperti ini. Mazmur 128 ini merupakan bagian dari nyanyian ciara ketika umat Tuhan akan pergi ke bait Allah. Pemikiran kita sekarang ini ciara ke kuburan, bukan. Yaitu mereka saat pergi berjalan ke rumah Tuhan. Saudaraku, orang Israel harus pergi beribadah ke Yerusalem. Dan di tengah-tengah perjalanan, pikiran mereka gak mengembara, tapi mereka bernyanyi. Mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian. Itu sebabnya kalau kita baca Mazmur dikatakan nyanyian ciara, itu nyanyian mereka saat berjalan ke rumah Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau diberkati dalam ibadah, sepanjang jalan menyanyilah. Amin. Haleluya. Jangan bersungut-sungut, jangan marah kalaupun ada persoalan di rumah. Nah, saudaraku, dan salah satunya nyanyian mereka adalah Mazmur 128 ini. Ini adalah kerinduan bagi mereka. Apa itu? Yaitu setiap keluarga yang pergi menyembah ke bait Tuhan di Yerusalem mendapatkan berkat bagi keluarga mereka. Demikianlah kiranya semua kita yang datang beribadah ke rumah Tuhan mendapatkan berkat bagi keluarga kita. Amen. Nah, syarat untuk menjadi keluarga yang kuat ini, keluarga yang bahagia ini, keluarga yang diberkati ini, dan yang menjadi berkat, yang pertama kita baca tadi ayat 1 bahkan di ayat 4b-nya, takut akan Tuhan. Apa saudaraku? Saya ulang baca ayat 1-nya tadi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan ayat 4-nya, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan di Amsal 14 ayat 6 juga dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudaraku, takut akan Tuhan ini merupakan unsur penting dalam kehidupan kita orang percaya. Tanpa rasa takut akan Tuhan,
dan jauhilah kejahatan. Haleluya. Rasa takut akan Tuhan itu tumbuh ketika seseorang menyadari kekudusan Tuhan. Ketika seseorang menyadari bahwa Tuhan itu adil. Ketika seseorang menyadari kebenaran Tuhan. Sehingga ia akan memandang Tuhan itu dengan penuh rasa hormat, penuh rasa kagum, dan dengan kerelaan hati sendiri berkomitmen untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Bukan karena dilihat orang lagi, bukan karena takut dihukum, tapi memang menyadari betapa Tuhan itu kudus, betapa Tuhan itu sangat adil, betapa Tuhan itu sangat benar, sehingga kita punya komitmen setiap saat menjauhi kejahatan. Haleluya. Nah, dikatakan takut akan Tuhan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Jadi walaupun ada kesempatan untuk berdosa, walaupun ada kesempatan untuk melakukan yang tidak benar, kita tidak melakukannya. Itulah dia. Dan orang yang takut akan Tuhan akan memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Haleluya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hanya sebatas doa, bukan hanya sebatas ibadah, tetapi hubungan harus benar. Harus apa, saudaraku? Nah, bagaimana hubungan yang benar itu? Hubungan yang benar itu dengan Tuhan adalah selalu terkoneksi dengan Tuhan. Satu hari 24 jam kita di bawah kontrol Tuhan, kita di bawah pemandangan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya biarlah kita usahakan setiap kali kita beribadah, bahkan dalam doa-doa pribadi kita berjumpa dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Terkoneksi itu tahu ya, kalau wifi nggak terkoneksi ke laptop, ke handphone, mau sekuat apapun kita pencet dia supaya hidup YouTube itu nggak akan hidup dia. Tapi kalau terkoneksi dia, pelan saja kita sentuh, langsung dia hidup. Amin. Itu juga kita yang terkoneksi dengan Tuhan. Nggak dikerjot-kerjot pun, dari hati ini ada rasa hormat kepada Tuhan. Ada rasa takut akan Tuhan. Haleluya. Terkoneksi dengan Tuhan itu maksudnya kita sampai masuk kepada level takut akan Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Itulah dia terkoneksi dengan Tuhan. Orang yang hubungannya terkoneksi dengan Tuhan, tandanya adalah mengalami sukacita. Lihat kiri kanan saudara, sukacitanya dia beribadah hari ini? Atau ada keterpaksaan? Jadi tandanya terkoneksi dengan Tuhan, mengalami sukacita. Itu yang pertama. Ketika dalam ibadah ini kita ketemu Tuhan, kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita mengalami sukacita. Dan setelah ibadah ini pun kita masih tetap dikuasai oleh sukacita. Besok kita berangkat bekerja pun kita tetap bekerja dengan sukacita. Maka hasil kerja kita itu pasti bagus. Haleluya. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi apapun masalah kita hadapi di lapangan, terobati selalu hati kita ini. Karena kita terkoneksi dengan Tuhan dan kita mengalami sukacita selalu. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan mengalami kebenaran. Di gereja khotbah 35 sampai 40 menit misalnya, itu saya lihat selalu 35 sampai 40 menit paling lama. Tentu
tentunya tidak seluruhnya dapat saudara tangkap, jujur saja. Betul? Tapi paling tidak, apa saudaraku? Paling tidak adalah satu kalimat atau satu kata yang sampai masuk dalam pikiran bawah sadar saudara. Itu namanya mengalami kebenaran. Lalu ya, sampai masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Apa maksudnya? Kalau kita mungkin terlelap dengan suasana dunia ini, langsung tersadar kita, oh ini kebenaran firman. Amin. Paling tidak satu kata, kalau nggak bisa satu kalimat, dan itu selalu terucap dari mulut kita. Kalau ada mungkin kita salah jalan, langsung diluruskan. Atau saudara kita, suami kita, istri kita, anak kita, langsung yang keluar kebenaran yang kita dapat itu. Amin. Kalau kita mengalami kebenaran, maka kebenaran itu yang akan menguatkan apabila kita sedang lemah. Itu perhatikan. Kalau kita mengalami kebenaran, kebenaran itu juga yang meluruskan jalan kita ketika kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kebenaran itu juga yang akan membangkitkan ketika kita jatuh. Kebenaran itu juga yang membetulkan kita ketika kita salah. Kebenaran itu juga yang memerdekakan kita dari semua belenggu dosa. Sebagaimana Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekiranya pun gak ada orang yang peduli sama kita, tapi karena kita mengalami kebenaran, dan kita mengalami kebenaran itu karena terkoneksi dengan Tuhan, kita bisa bangkit sendiri. Haleluya. Nah, orang yang terkoneksi dengan Tuhan mengalami damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7 berkata begini, biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia memerintah hatimu dan pikiranmu. Memerintah hatimu dan pikiranmu. Haleluya. Memerintah artinya berdaulat, artinya menguasai, artinya mengontrol. Kalau pikiran dan hati kita dikuasai damai sejahtera, diperintah damai sejahtera, dikendalikan oleh damai sejahtera, maka pikiran dan hati kita tidak akan pernah diperintah oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan semua hal yang melemahkan kita. Amin, saudaraku. Biarkan dia mengontrol hati dan pikiran kita. Jangan dunia ini yang mengontrol kita. Damai sejahtera itu juga lah yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi persoalan seberat apapun itu. Haleluya. Dan orang yang terkoneksi dengan Tuhan akan mengalami kuasa. Amin. Apa saudaraku? Kuasa. Kuasa. Kuasa Tuhan yang kita temukan itulah yang menjadikan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau nggak terkoneksi dengan Tuhan, kita nggak mengalaminya. Dan bagi kuasa Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Yeremia 32 ayat 27 berkata begini, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, alamilah kuasa Tuhan dengan selalu terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Kalau handphone kita terganggu koneksinya, wow, bisa kita gusar sepanjang hari. Tapi terutama pikirkanlah koneksi dengan Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Itu yang pertama, supaya keluarga kita diberkati, keluarga kita bahagia, keluarga kita kuat dalam Tuhan, dan kita bisa menguatkan orang lain, kita bisa memberkati orang lain. Takut akan Tuhan, dan di dalam takut akan Tuhan itu selalu terkoneksi dengan Dia. Amin. Dan orang yang terkoneksi dengan Tuhan mengalami sukacita, mengalami kebenaran, mengalami damai sejahtera,
mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, supaya keluarga kita kuat, damai, sejahtera, bahagia dan diberkati, hiduplah menurut jalan Tuhan. Ayat 1b dikatakan tadi, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dalam bahasa Inggris dituliskan who walks in his ways. Apa maksudnya? Menurut jalannya, bukan jalan kita. Amin. Jalan di sini berasal dari bahasa Ibrani derek, artinya melekat pada Tuhan supaya bisa dituntun oleh Tuhan. Jadi kalau nggak melekat padanya, bisa saja tuntunannya itu nggak jadi. Dan kita harus sadar, jalan Tuhan sangat jauh berbeda dengan jalan kita. Itu sebabnya banyak orang mengambil jalan pintas. Apalagi sekarang ini ada budaya instan. Semua serba instan. Kita pun berpikir doa pun instan saja. Berkati aku Tuhan, berkati suamiku, berkati anakku. Kami bertiga, yang lain gak sempat. Itu doa instan. Karena memang sekarang budaya instan. Kita pun mau doa kita instan saja. Oh, kita pun mengalami mujizat. No. Haleluya. Harus terkoneksi dengan Dia sepanjang hari. Amin. Walaupun dunia ini serba instan, hubungan kita dengan Tuhan gak instan-instan. Harus selalu. Haleluya. Dan kalau jalan Tuhan itu ada proses, gak ada instan. Kita semua tahu berlian, dan berlian itu dihasilkan dengan proses, dipotong, itu sangat sakit, tapi menghasilkan sebuah yang sangat berharga, berlian yang berkilauan. Kalau saya dan saudara mau bercahaya di dunia ini, mau berkilauan di dunia ini, siap diproses. Haleluya. Minggu lalu kita belajar, walau disakiti tetap mengampuni. Itu siap diproses. Walau tidak diperdulikan, tetap memperdulikan. Walau doa belum dijawab, tetap menyala buat Tuhan. Nah, untuk hidup menurut jalan Tuhan, kita harus memiliki petunjuk. Apa petunjuk kita? Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita sangat perlu memiliki kehidupan yang lapar dan haus. Walau sudah 30 tahun kita baca ini, walau sudah 30 tahun kita lahir baru, tapi kita harus selalu punya kehidupan yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan inilah yang memberikan pengertian kepada kita, memberikan hikmat kepada kita untuk mengatasi berbagai kesulitan hidup. Sebagaimana 2 Timotius 3:16, bahwa semua tulisan yang dihilangkan oleh Allah bermanfaat, mengajar kita sehingga yang bodoh jadi bijaksana, menyatakan kesalahan kita sehingga gak perlu orang lain menunjukkan kita salah. Di hadirat Tuhan, saat terkoneksi dengan Tuhan, kita tahu kita salah, lalu kita bertobat. Itulah manfaat ini, amin saudaraku. Memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Itu yang kedua. Hidup menurut jalan Tuhan, bukan menurut jalan kita. Amin. Dan yang ketiga, bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga memakan hasil jerih payah tangan kita. Kalau mau kuat, diberkati, bahagia, jadi berkat, bekerja sungguh-sungguh. Ayat 2 tadi dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yang mau berbahagia dan baik keadaannya, katakan saya. Kerja sungguh-sungguh. Haleluya. Anak sekolah belajar sungguh-sungguh. Haleluya. Saudaraku, kita akan berbahagia, menikmati hasil jerih lelah kita, dan Tuhan memberkati orang yang bekerja sehingga kita menikmati hasil keringat kita dengan penuh sukacita. Percayalah, harta yang kita peroleh dengan hasil kerja kita
itu memberi kebahagiaan bagi keluarga kita. Tentunya bukan hasil korupsi, tentunya bukan hasil tipu menipu. Itu enggak membawa kebahagiaan, tapi hasil kerja keras kita. Haleluya. Ada juga orang yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya. Betul? Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 berkata begini, lihat Alkitabnya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Apa itu? Sangat menekan manusia, yaitu orang yang dikaruniai Allah kekayaan. Bayangkan, itu dikaruniai Tuhan. Dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jangan sampai demikian, amin. Haleluya. Tapi kita bersyukur, firman Tuhan hari ini bagi kita yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan Tuhan, kita dapat menikmati hasil kerja kita. Haleluya. Selanjutnya, berkat Tuhan atas keluarga kita sesuai Mazmur 128. Tentunya banyak ya, tapi sesuai Mazmur 128 kita pelajari hari ini. Yang pertama, berbahagia dan baik keadaan kita. Yang mau berbahagia dan baik keadaannya, katakan saya. Kita lihat tadi di ayat sebelumnya itu ya, bahwasanya ada 3 ayat berkat kebahagiaan disebutkan sampai 3 kali dalam Mazmur 128 ini. Berbahagia itu dari bahasa Inggrisnya blessed, diterjemahkan ejer bahasa aslinya, artinya diberkati secara fisik dan rohani. Haleluya. Itulah bahagia dan baik keadaan. Fisik kita kuat, tentunya sudah termasuk materi kita juga kuat, dan rohani kita juga bertumbuh. Itulah agent, blessing, diberkati. Haleluya. Berkat kedua, keluarga yang berbuah dan jadi berkat. Ayat 3 tadi dikatakan ada 2 bagian. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Subur bukan berarti harus gendut ya. Dia bukan berarti itu ukurannya, enggak. Gendut puji Tuhan, kurus pun puji Tuhan. Tapi kita lihat di sini, saudaraku, petani di Israel biasanya menanam pohon anggur. Kenapa? Karena buah anggur itu merupakan minuman yang menyegarkan. Demikian juga lah diumpamakan seorang istri yang takut akan Tuhan, yang suaminya juga tentunya takut akan Tuhan, ia akan seperti pohon anggur yang memberikan kesegaran. Haleluya. Memberikan kegembiraan. Akan seperti pohon anggur yang rimbun di rumahmu, berarti yang menghasilkan buah. Haleluya. Mendukung dan menolong suami supaya keluarga itu teratur. Keluarganya pasti tidak akan kekurangan anggur, artinya bukan anggur yang memabukkan ya. Artinya tidak kekurangan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Kita istri-istri, mari kita lakukan bagian kita ini. Amin. Tetapi bagian suami takut akan, maka dapat ini. Haleluya. Semakin lama usia pernikahan, semakin menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga. Jangan makin lama makin basi. Itu dunia. Anak-anak Tuhan semakin lama semakin menikmati kebahagiaan. Kalau belum, kejar. Haleluya. Dan dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anak diumpamakan seperti tunas pohon zaitun. Mungkin kita nggak semua kenal pohon zaitun. Warna daun pohon zaitun itu hijau, tapi berbeda dengan hijau yang biasa. Ini hijau yang sangat menyegarkan mata. Itulah pohon zaitun. Ini menggambarkan anak-anak yang bertumbuh baik,
sehingga orang tua menjadi segar dan disukai oleh orang lain. Saudaraku, minyak pohon zaitun sangat harum sehingga membuat orang yang memakainya wajahnya berseri-seri. Juga tunas pohon zaitun itu menghasilkan buah yang lebat. Di sini pemazmur menggambarkan anak-anak seperti pun pohon zaitun itu, maksudnya anak-anak yang tahu menghormati orang tua, yang mengasihi orang tua sehingga keluarga itu berbahagia. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Apa artinya ini? Seperti layaknya keluarga merasakan kebahagiaan, kebersamaan waktu apa katanya tadi, di mejamu ada waktu sharing bersama keluarga, bersama anak-anak, makan bersama. Walau mungkin sibuk, si suami sibuk, si istri sibuk, si anak sibuk, usahakan paling tidak ada waktu makan bersama. Haleluya. Maka dikatakan sekeliling mejamu ada komunikasi yang terjalin, ada keterbukaan antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak dan orang tua. Di meja makan jangan pegang handphone. Haleluya. Supaya ada terjalin komunikasi. Haleluya. Pohon zaitun adalah pohon yang kuat dan tidak mudah roboh. Kalau ada komunikasi yang baik seperti itu, kalau ada keterbukaan seperti itu, maka anak-anak kita akan kuat, akan kokoh dalam iman, dan mereka melihat teladan baik dari orang tua. Dengan demikian, mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai penyesatan zaman ini. Maka pada saat duduk bersama, apakah di meja makan atau saat fellowship, orang tua membicarakan firman Tuhan. Haleluya. Ada yang ketiga tadi dikatakan berkat-berkatnya, melihat anak-anak dari anak-anakmu. Apa artinya? Melihat anak-anak dari anak-anakmu apa artinya? Melihat cucu berarti panjang umur. Yang mau panjang umur katakan saya. Saya juga mau. Haleluya. Ayat 5 dan 6 dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Jadi ada hubungannya dengan kota. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Sangat erat hubungannya. Kalau keluarga Kristen takut akan Tuhan, diberkati, kota kita juga diberkati. Ini berhubungan dengan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Apa katanya? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia. Semua kita punya orang tua, amin. Semua juga yang sudah berkeluarga punya anak, kecuali belum punya, amin. Tapi siapapun kita di sini, firman Tuhan ini mengajar kita. Ada perbedaan antara ayat 1 dan ayat 2, kita baca tadi. Ayat 1 menggunakan kata taatilah, sedangkan ayat 2 menggunakan kata hormatilah. Saudaraku, ayat 1 diperuntukkan bagi anak-anak yang secara umum masih sekolah, masih kuliah, belum bekerja, belum
sudah selesai kuliah, yang sudah bekerja, yang sudah menikah, sudah punya anak, bahkan mungkin sudah punya cucu tapi masih hidup orang tua. Dikatakan saudaraku, walaupun ayah dan ibu kita sudah tua, mungkin kita sudah sukses, kita tidak tergantung lagi secara materi, tetapi justru kita yang menolong materinya. Tapi firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Haleluya. Dan akibat kita menghormati orang tua kita, berbahagia dan panjang umur. Menghormati orang tua adalah wujud nyata hormat pada Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan orang tua yang kelihatan kita tidak hormat? Ada orang yang sangat sukses, dahsyat dalam pelayanan, tapi hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak menghormati orang tua. Kalaupun mungkin kita lihat di luaran dia bahagia, hatinya itu tidak akan bahagia, karena itu firman Tuhan. Kalaupun bapak ibu sudah sukses, dan mungkin orang tua adalah hasil dari bapak ibu yang memberikan misalnya materi, bukan berarti kita sepele pada orang tua kita, tapi tetap hormat. Amin. Menghormati orang tua berarti balas budi. 1 Timotius 5:4b berkata begini, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua, lebih jauh lagi dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi membalas budi itu perintah Alkitab. Ayat ini jarang ditekankan, padahal harus. Kita harus ingat membalas budi orang tua. Haleluya. Orang-orang muda juga, kelak engkau dewasa, kelak engkau sukses, jangan lupa balas budi orang tua, walau mereka tidak menuntut itu. 1 Timotius 5:8 berkata begini, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Siapapun dia, sesukses apapun dia, kalau tidak menghormati orang tuanya, tidak memelihara orang tuanya, apalagi sudah tua, orang itu adalah orang yang murtad. Murtad itu lebih jahat dari orang jahat, lebih buruk dari orang yang tidak beriman, kata firman Tuhan. Haleluya. Kalau ada bapak ibu yang sudah punya anak dewasa di sini dan masih punya orang tua, mari kita balas budi orang tua kita. Mungkin gak harus semua apa yang ada pada kita kita beri, paling tidak perhatian kita. Haleluya. Ini dulu lama hilang dari saya, tapi setelah saya dipulihkan Tuhan, memang dulu pun tetapnya ingat, tapi gak seperti firman Tuhan ini. Tapi setelah saya semakin merenungkan betapa banyak waktu-waktu yang hilang, sekarang mulai dipulihkan. Amin. Haleluya. Dan kemudian menghormati orang tua, menerima dan mengampuni. 2-3 menit masih sanggup? Ada beberapa alasan orang untuk tidak menerima dan tidak mengampuni orang tuanya dengan berkata, tapi orang tua saya kan jahat, berantem terus mereka orang tuaku, bahkan sampai berpisah. Mana mungkin aku bisa mengampuninya, apalagi menghormatinya, meminumnya dia, pemabuknya dia. Biar bagaimanapun orang tua tetaplah orang tua. Terimalah dan ampunilah mereka seperti Kristus telah menerima kita dan mengampuni kita. Apalagi kalau sudah dalam Tuhan, seharusnya lebih lagi. Amin. Tetapi kalau dari pihak kita orang tua yang salah, bertobatlah kita. Kenapa anak kita gak hormat pada kita misalnya? Kalau kita yang salah, kita bertobat. Jadi teladanlah kita bagi anak kita. Yang sudah punya menantu, jadi teladanlah pada menantu dan anak. Yang sudah punya cucu, jadi teladanlah punya cucu. Kenapa? Supaya pemulihan terjadi. Amin. Jadi ini semua pihak kita semua. Saudaraku, itulah keluarga yang kuat.
keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati. Bila kita memilih untuk hidup takut akan Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, maka kita akan memiliki kehidupan yang kuat, yang bahagia, kebahagiaan yang sejati dan diberkati. Dan bukan hanya dirasakan dalam lingkup rumah tangga saja, tadi kita baca, tapi juga lingkungan kita, kota kita, bangsa kita, dan kita membawa kesejahteraan bagi generasi berikutnya. Haleluya. Melihat anak-anak dari anak-anakmu, generasi cucu kita juga bisa menikmati hasil dari kita takut akan Tuhan. Apakah saudara diberkati? Kita yang punya orang tua, kalaupun gak banyak uang kita, teleponlah sekali-sekali. Kalau dia di luar kota, ya, doakan dia. Apalagi kalau saudara dekat, jangan sepele kalau kita lihat kekurangannya. Berkati dia, amin. Kita yang suami istri, yang belum seperti firman Tuhan tadi, suami belum takut akan Tuhan, sehingga istri aneh-aneh, tetap, atau sebaliknya, suami belum takut akan Tuhan, tapi istri sudah melakukan bagiannya. Atau anak-anak kita yang masih anak-anak dari orang tua kita, biarlah kita lakukan bagian kita, sehingga kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati. Dan kalau keluarga kita diberkati, sekeliling kita akan mendapat berkat. Bahkan kota kita di mana ada, sampai jauh lagi Indonesia bisa diberkati. Amin. Yang rindu melihat anak-anak dari anak-anaknya, katakan saya. Itu karena takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita semua memilih hidup takut akan Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan. Dan alamilah kuasa Tuhan dengan selalu terkoneksi dengan Dia. Dalam ibadah ini, terkoneksi dengan Tuhan. Haleluya.